Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan atau memaparkan materi psikologi umum yang berjudul Mazhab-Mazhab Psikologi. Dalam ilmu psikologi, psikologi memiliki 5 mazhab besar. Yang pertama yaitu psikoanalisis atau psikodinamik, behaviorisme, kognitif, humanistik, dan biologi. Behavior. John Broad Watson atau yang lebih dikenal sebagai John Watson yaitu adalah tokoh utama dalam aliran behaviorisme. John B. Watson dikenal sebagai pendiri dan memperkenalkan aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Sebelum behaviorisme dikenalkan oleh John Watson, Ivan Pavlov telah melakukan penelitian terhadap perilaku hewan yang dikenal sebagai classical conditioning. Metode pengondisian klasikal atau classical conditioning ini yaitu memaksa suatu kondisi baru untuk mengubah kebiasaan yang tidak dikehendaki objek dan menggantinya dengan kebiasaan alternatif. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Pavlov adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi. Adalah refleks-refleks yang terjadi setelah terdapat proses conditioning atau conditioning proses, di mana refleks-refleks yang tadinya berhubungan dengan rangsang-rangsang yang tak berkondisi lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang yang berkondisi. Behaviorisme sendiri baru dimunculkan oleh John Watson di tahun 1913 serta sangat dipengaruhi oleh penelitian classical conditioning. Behaviorisme merupakan sebuah aliran dalam yang berpendapat bahwa perilaku harus ialah unsur subjek tunggal psikologi. Behaviorisme merupakan aliran revolusioner, kuat serta berpengaruh dan mempunyai akar sejarah yang relatif dalam. Behaviorisme lahir menjadi reaksi terhadap introspeksionisme yang menganalisis jiwa manusia sesuai laporan-laporan subjektif, dan juga psikoanalisis yang berbicara perihal alam bawah sadar yang tak tampak. Karakteristik psikologi behaviorisme. Behaviorisme merupakan aliran psikologi yang tidak setuju dengan adanya penghancuran jiwa seorang individu yang telah dipercayai oleh strukturalisme dalam psikologi. Behaviorisme tidak mengenal bakat, minat, atau kemampuan yang dimiliki, tetapi lebih berfokus pada ciri-ciri kepribadiannya. Kejadian belajar merupakan kebiasaan yang berada di bawah kontrol individu dan didapatkan melalui latihan refleks. Selanjutnya, ada ciri-ciri utama behavior, yaitu pendekatan objektif untuk mengetahui individu berdasarkan pendekatan yang dilalui, yaitu pendekatan mekanistik dan materialistik. Behaviorisme merupakan aliran psikologi yang sebenarnya tidak mau menanyakan apakah seseorang memiliki perilaku baik ataupun buruk, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya mencoba mengamati apakah perilaku seseorang dapat dikendalikan oleh lingkungan faktornya. Yang selanjutnya ada tujuan mempelajari behaviorisme. Tujuan dari behaviorisme sangat menekankan pada menambahnya pengetahuan seseorang. Tetapi behaviorisme merupakan pelajaran yang meliputi kegiatan menentukan yang akan menuntut seseorang untuk mengatakan kembali pengetahuan yang telah dipelajari dengan laporan ataupun dalam bentuk tes. Mempelajari teori behaviorisme terdapat beberapa tujuan, yaitu yang pertama, berkomunikasi atau men-sharing perilaku yang akan menggambarkan pengetahuan atau kecakapan seseorang dan sama sekali tidak memperkembangkan proses mentalnya. Yang kedua, untuk mendapatkan keinginan respon yang muncul dari rangsangan. Yang ketiga, harus dapat mengidentifikasi bagaimana mendapatkan respon yang baik dari seseorang. Dan yang keempat, teori behaviorisme membuat seseorang memiliki kecakapan yang berbeda. Kelemahan behaviorisme. Yang pertama, behaviorisme adalah sebuah teori yang berkaitan dengan perilaku yang seringkali tidak menjelaskan mengenai situasi belajar yang kompleks. Yang kedua, sikap perilaku juga tidak mampu melakukan variasi. Dan yang ketiga, teori behaviorisme juga cenderung mengarahkan seorang untuk berpikir linier, tidak kreatif, atau tidak produktif. Yang selanjutnya ada konsep penting dalam karakteristik. Yang pertama ada stimulus dan respon. Stimulus merupakan segala sesuatu yang diberikan. Contohnya, seorang guru kepada siswa menggunakan alat peraga buku dan barang-barang lainnya yang membantu seorang dalam belajar, dan respon yang akan didapatkan tidak terlihat dan terukur. Yang kedua ada penguatan. Seperti halnya dampak yang menyenangkan akan memperkuat perilaku dan disebut sebagai penguatan. Sedangkan dampak yang tidak menyenangkan akan melemahkan perilaku dan memberikan hukuman. Yang ketiga ada penguatan positif dan negatif, dan yang keempat ada pemberian rangsangan ataupun stimulus. Yang positif dapat diikuti dengan respon yang positif pula, sedangkan mengganti kejadian atau peristiwa yang dianggap negatif yang memperkuat suatu perilaku disebut penguatan negatif. Selanjutnya ada penguatan primer dan sekunder. Penguatan primer merupakan penguatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis seseorang. Sedangkan penguatan sekunder merupakan penguatan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan fisik seseorang. Kalau primer, kebutuhan fisiologis seseorang. Kalau sekunder, kebutuhan fisik seseorang. Selanjutnya ada penguatan segera. Penguatan segera harus diimplementasikan secepatnya setelah perilaku itu terjadi, karena akan menyebabkan perubahan perilaku yang jauh lebih baik daripada penguatan yang ditunda. Selanjutnya, pembentukan perilaku. Menurut pendapat Skinner, untuk membentuk perilaku dari seorang individu, terdapat langkah-langkah khusus yang harus dilakukan, yaitu menentukan ruangan yang akan digunakan,
terus diberikan saat perilaku mendekati dengan perilaku yang akan dihasilkan, kemudian sebuah pemecah perilaku yang akan dibentuk menjadi tingkat-tingkat informasi yang akan lebih lanjut. Selanjutnya ada kepunahan. Kepunahan dapat terjadi jika respon yang didapatkan tidak diperkuat lagi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada materi psikodinamik. Teori psikodinamik sebenarnya merupakan kumpulan teori psikologi yang menekankan pentingnya dorongan dan kekuatan lain dalam fungsi manusia, terutama dorongan bawah sadar. Pendekatan ini menyatakan bahwa pengalaman masa kanak-kanak adalah dasar untuk kepribadian dan hubungan orang dewasa. Asal-usul psikodinamik itu, pada saat Freud yang pertama kali memperkenalkan istilah psikodinamik, dia mengamati bahwa pasiennya menunjukkan gejala psikologis tanpa dasar biologis. Namun demikian, pasien-pasien ini tidak menghentikan gejala-gejala mereka meskipun mereka telah berusaha secara sadar. Freud beralasan bahwa jika gejala tidak dapat dicegah dengan kehendak sadar, mereka harus muncul dari alam bawah sadar. Oleh karena itu, gejala-gejala tersebut merupakan hasil dari kehendak bawah sadar yang bertentangan dengan kehendak sadar, suatu interaksi yang ia sebut sebagai psikodinamik. Teori psikodinamik dibentuk untuk mencakup setiap teori yang berasal dari prinsip dasar Freud. Akibatnya, istilah psikoanalitik dan psikodinamik sering digunakan secara bergantian, namun istilahnya yang berbeda. Kalau istilah psikoanalitik hanya mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Freud, sedangkan istilah psikodinamik mengacu pada teori psikososial Erik Erikson tentang perkembangan manusia dan yang didasarkan pada gagasannya, termasuk teori psikososial dan konsep archetype Jung. Dalam pandangan Freud, semua perilaku manusia, baik yang nampak maupun yang tidak tampak, disebabkan oleh peristiwa mental sebelumnya. Terdapat peristiwa mental yang kita sadari dan yang tidak kita sadari, namun bisa kita akses atau preconscious, dan ada yang sulit kita bawa ke alam tidak sadar atau unconscious. Di alam tidak sadar inilah tinggal dua struktur mental yang ibarat dua gunung es dari kepribadian kita, yaitu id, superego, dan ego. Id adalah berisi energi psikis yang hanya memikirkan kesenangan semata. Superego adalah berisi kaidah moral dan nilai-nilai sosial yang diserap individu dari lingkungannya. Ego adalah pengawas realitas. Contohnya kayak misalkan ada seorang bendahara yang harus mengelola uang sebesar 10 juta rupiah. Ini mengatakan pada bendahara seperti, punya aja uangnya, udah gak bakal ada yang tahu kalau kamu yang make. Sedangkan kata ego, cek dulu, jangan-jangan nanti ada yang tahu. Sementara super ego menegur, gak boleh kayak gitu. Gitu. Pada masa kanak-kanak, kita dikendalikan sepenuhnya oleh id. Pada tahap ini disebut oleh Freud sebagai tahap primary process thinking. Misalnya, anak-anak akan mencari pengganti jika tidak menemukan yang dapat memuaskan kebutuhannya. Contohnya kayak bayi akan menghisap jempolnya jika tidak diberi dot. Terus, sedangkan ego akan lebih berkembang pada masa kanak-kanak yang lebih tua dan pada orang dewasa. Di sini disebut sebagai secondary process thinking. Manusia sudah dapat menangguhkan pemuasan keinginannya. Contohnya kayak kita lebih milih nabung daripada jajan. Walaupun begitu, kadang-kala pada orang dewasa muncul sikap seperti primary process thinking, yaitu mencari pengganti pemuas keinginan. Contohnya seperti kita kesel nih sama orang, terus kita tuh ngelampiasinya nendang tong sampah lah, nendang pintu, nendang lift, yang kayak gitu kan, itu kita ngelampiasin gitu. Nah, itu tuh termasuk sikap primary process thinking. Lalu selanjutnya ada kekuatan. Teori psikodinamik memiliki beberapa kekuatan yang menjelaskan relevansinya yang berkelanjutan dalam pemikiran psikologis modern. Pertama, ini menjelaskan dampak masa kanak-kanak pada kepribadian orang dewasa dan kesehatan mental. Kedua, mengeksplorasi dorongan bawaan yang memotivasi perilaku kita. Di satu sisi, ini menunjukkan cara proses mental bawah sadar orang dilahirkan dengan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Di sisi lain, ini menekankan pengaruh hubungan dan pengalaman masa kanak-kanak pada perkembangan selanjutnya. Yang selanjutnya ada kelemahan dari psikodinamik. Kelemahan dari psikodinamik yang pertama, kritikus sering menuduhnya terlalu deterministik dan oleh karena itu menyangkal bahwa orang dapat menjalankan kehendak bebas secara sadar. Dengan kata lain, dengan menekankan ketidaksadaran dan akar kepribadian dalam pengalaman masa kanak-kanak, teori psikodinamik menunjukkan bahwa perilaku telah ditemukan sebelumnya dan mengabaikan kemungkinan bahwa orang memiliki hak pilihan pribadi. Teori psikodinamik juga dikritik karena tidak ilmiah dan tidak dapat dipalsukan. Tidak mungkin membuktikan teori itu salah. Seperti halnya banyak teori Freud didasarkan pada kasus tunggal yang diamati dalam terapi dan tetap sulit untuk diuji. Misalnya, tidak ada cara untuk meneliti pikiran bawah sadar secara empiris. Namun, ada beberapa teori psikodinamik yang dapat dipelajari yang telah menghasilkan bukti ilmiah untuk beberapa prinsipnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mazhab selanjutnya yaitu psikologi humanistik.
Psikologi humanistik merupakan perspektif yang menekankan pada pandangan pribadi dan keunikan masing-masing individu. Psikologi humanistik dimulai dengan asumsi esensial bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan termotivasi untuk mencapai potensi dan pengaktualisasian diri. Contohnya seperti orang yang terlahir dengan ekonomi yang serba kurang, maka manusia tersebut memiliki dorongan atau motivasi untuk mencapai potensinya. Pendekatan humanistik sering juga disebut sebagai kekuatan ketiga dalam psikologi setelah psikoanalisis dan behaviorisme. Humanistik berkembang sebagai pemberontakan atau kekurangan terhadap pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan behavioris dan psikodinamik. Baik behavioris maupun psikoanalisis dianggap bersifat determinisme dan tidak manusiawi oleh psikolog humanistik. Lalu determinisme itu apa sih? Determinisme adalah gagasan di mana sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, termasuk tindakan dan keputusan manusia, ditentukan oleh kondisi atau kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Ini berarti bahwa setiap peristiwa atau tindakan merupakan hasil dari sebab-sebab yang telah ada sebelumnya, dan tidak ada ruang untuk kebebasan mutlak. Selanjutnya yaitu humanistik memiliki asumsi dasar. Yang pertama yaitu manusia mempunyai keinginan bebas yang disebut dengan hak pilihan pribadi. Manusia dapat membuat pilihan dalam bertindak dan menentukan nasib sendiri. Hak pilihan pribadi mengacu pada pilihan yang kita buat dalam hidup, jalan yang kita lalui, dan konsekuensinya. Individu bebas memilih kapan mereka harus kongruen atau mengaktualisasikan diri. Yang kedua yaitu semua individu adalah unik dan mempunyai dorongan bawaan untuk mencapai potensi maksimalnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dalam humanistik, manusia itu memiliki dorongan untuk menaikkan derajatnya. Sebagai contoh, seseorang yang terlahir dalam keluarga yang biasa-biasa saja atau serba berkecukupan akan memiliki dorongan untuk memperbaiki kehidupannya. Contohnya, yaitu dengan mencari pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu realitas subjektif adalah pedoman utama perilaku manusia. Psikologi harus mempelajari kasus individu dan bukan rata-rata kinerja kelompok atau nomotetik. Kepribadian dipelajari dari sudut pandang pengalaman subjektif individu. Ini jelas ya teman-teman, dalam humanistik yang dipelajari atau yang diobservasi adalah orang perorangan dan bersifat subjektif. Kemudian, manusia seutuhnya harus dipelajari dalam konteks lingkungannya. Contohnya, misalnya kita ingin mempelajari apakah pembelajaran di rumah merupakan pembelajaran yang efektif. Nah, maka yang kita observasi adalah manusia dengan lingkungan rumah. Jangan sampai malah kita mengobservasi manusia yang belajar di lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu humanistik berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah merumuskan gambaran lengkap tentang apa artinya menjadi manusia. Misalnya pentingnya bahasa, emosi, dan cara manusia mencari makna dalam hidupnya. Kemudian ada pun hierarki kebutuhan menurut Maslow yang terdiri dari kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan istirahat. Kemudian adanya kebutuhan keselamatan. Kemudian kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan keselamatan, yaitu kebutuhan rasa aman dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan akan hubungan sosial, keintiman, dan penerimaan dari orang. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan penghargaan, pengakuan, dan pencapaian yang memperkuat harga diri seseorang. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Maksudnya yaitu kebutuhan untuk mencapai potensi penuh seseorang dan menjadi yang terbaik dari dirinya sendiri. Pendekatan ini memiliki kelebihan di mana ide-ide humanistik telah diterapkan pada terapi yang berpusat pada individu. Yang kedua yaitu ide-ide humanistik telah ditetapkan pada pendidikan. Contohnya seperti kebijakan kelas terbuka, pembelajaran seumur hidup, pendidikan mandiri, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kelebihan yang terakhir yaitu hierarki kebutuhan Maslow yang telah saya sebutkan banyak digunakan dalam kesehatan dan pekerjaan sosial sebagai kerangka untuk menilai kebutuhan klien.
Nah, walaupun pendekatan ini memiliki banyak kelebihan, ternyata pendekatan ini juga memiliki kekurangan. Contohnya seperti tidak ilmiah atau konsepnya yang subjektif. Yang kedua yaitu etnosentris atau bias kepada budaya barat. Bisa saja pendekatan ini tuh berpihak kepada budaya yang lebih superioritas. Yang ketiga yaitu kepercayaan terhadap kehendak bebas dan bertentangan dengan hukum deterministik sains. Adapun metodologi yang dipakai dalam pendekatan ini adalah penelitian kualitatif, studi kasus, wawancara informal, metode keysort, analisis isi, dan kerangka fenomenologis. Selanjutnya yaitu mahzab atau pendekatan kognitif. Psikologi kognitif adalah studi ilmiah tentang pikiran sebagai pengelolaan informasi. Hal ini menyangkut bagaimana kita menerima informasi dari dunia luar dan bagaimana kita memahami informasi tersebut. Pendekatan ini berfokus pada mempelajari proses mental termasuk bagaimana orang memandang, berpikir, mengingat, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Pendekatan ini juga mencoba membangun model kognitif dari pemrosesan informasi yang terjadi di dalam pikiran manusia, termasuk persepsi, perhatian, bahasa, memori, pemikiran, dan kesadaran. Adapun asumsi dasar dalam mazhab ini yaitu psikologi harus dipelajari secara ilmiah. Kemudian informasi yang diterima dari indera kita diperoleh oleh otak, dan proses ini mengarahkan bagaimana kita berperilaku. Selanjutnya yaitu pikiran atau otak memproses informasi seperti komputer. Kita menerima informasi dan kemudian mengalami proses mental. Ada input, pemrosesan, dan kemudian output. Kemudian dalam perspektif ini adanya proses mediasi, misalnya berpikir, ingatan, yang terjadi antara stimulus dan respon. Seperti perspektif sebelumnya, perspektif ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu pengukuran yang objektif, yang dapat direplikasi atau ditinjau oleh rekan sejawat. Contohnya seperti adanya penelitian pembelajaran. Nantinya metode tersebut bisa digunakan oleh banyak orang, bukan hanya perorangan saja. Selanjutnya yaitu adanya penerapan dalam kehidupan nyata, misalnya seperti cognitive behavior test. Yang terakhir yaitu prediksi yang jelas dan dapat diuji secara ilmiah. Perspektif ini juga memiliki kekurangan. Contohnya bersifat reduksionis, misalnya mengabaikan biologi. Dan yang terakhir eksperimennya memiliki validitas ekologis atau memperhatikan lingkungan yang rendah. Adapun metodologi yang dipakai dalam perspektif ini yaitu eksperimen terkendali, pengukuran fisik, misalnya neuroimaging, studi kasus atau ilmu saraf kognitif, dan pengukuran perilaku, misalnya waktu reaksi dan protokol verbal.